menyampaikan kata-kata indah sekali. Bagaimana kalau ibu kamu dizinai oleh orang? Perasaan kamu bagaimana? Sejak saat itu dia haramkan zina oleh dirinya, dan dia jadi orang yang mau berantas perzinahan. Tapi tidak caci maki Nabi, tidak. Kamu zina kafir, tidak pernah. Dan cara dakwah menurut ayat ini tidak boleh. Tawassaw bil haqq. Ajarkan orang ke jalan kebenaran dengan berhikmat bijaksana. Itu sebabnya ulama-ulama besar kalau dakwah di atas mimbar selalu bertanya begini, saudara suka salat malam? Kata orang tadi, jarang Pak Kiai. Kalau mau berkah salat malam lah. Saya tapi nggak kuat, nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja betul satu. Tidak pernah memberikan beban apapun. Itu yang salat malam tak terbatas. Itu kan cerita kita, orang yang tiap malam tukang bangun. Bagi orang-orang yang tidak pernah bangun, saudara, 2 rakaat pun berat ya. Jadi beban, dia worry, dia cemas takut dengan itu. Lah bagi kita kan tidak. Rasanya kalau nggak sholat malam itu ada sesuatu yang hilang. Allah Akbar. Imam Ghazali, saudara, Abi Muhammad bin Ahmad Muhammad Ghazali, itu yang begini, ya Allah, pernah nangis 1/4 malam. Muridnya nanya, kalau zaman sekarang, Abu ya, kenapa Buya nangis? Kata Imam Ghazali, aku tadi malam terlupa salat tahajud. Kata orang tadi, orang tidak sholat saja tidak tahajud, tidak nangis. Masa tidak tahajud nangis? Kata Imam Ghazali, aku sudah mendapatkan bagaimana indah dan nikmatnya salat tahajud. Tapi bijaksana sekali. Saya ingin sampaikan kepada adik-adik di sini pun, ajak jamaah kita masjid dengan berhikmah bijaksana. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Kalau kita sudah habis. Ajak orang ke jalan kebajikan juga dengan kesabaran. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Artinya semua kita ini guru, saudara. Semua kita harus menyampaikan kebenaran. Pak Anwar, saya hanya bisa baca bismillah. Ajarkan bismillah itu pada orang. Pak Anwar, saya hanya bisa nyebut subhanallah. Ajarkan subhanallah itu pada orang. Apapun ilmu kita, ajarkan pada orang. Semua kita ini guru. Tawassaw bis sabr. Tapi semua kamu juga adalah murid. Jadi kita ini semua guru dan kita semua murid. Akhlak guru harus mengajar dengan lisan yang sama, harus sabar, tuntun orang ke jalan kebaikan, peluk apabila dia dalam keadaan gelisah supaya hangat kehidupannya. Jangan caci maki kepadanya, jangan suka menyalahkan dia, menjadikan cemas kehidupannya. Sebab dosa itu menyebabkan hidup ini gelisah. Kalau saudara melihat ada orang hidupnya penuh kecemasan, Bapak percaya baik dulu saja. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Tapi kita juga adalah murid. Kita semua guru, tapi kita juga semua murid. Akhlak guru macam tadi, akhlak murid mendengarkan nasihat guru, menghormati orang berilmu, duduk bersimpu di hadapan guru dengan sopan, mendengarkan kalimat-kalimat dengan sempurna, mengamalkan pesan-pesan yang disampaikan guru. Jadi kita ini semua dalam agama diajarkan oleh Allah. Saling menghormatilah tentang ini. Kamu semua guru, tapi kamu semua murid. Saudara bayangkan, cuma 3 ayat itu seluas ini isi Al-Quran. Saudara bayangkan. Jadi pantas kalau Syekhul Azhar berburu mengatakan kosakata dalam bahasa Inggris, saudara, ada 5 juta, kata beliau. Kosakata dalam Al-Quran ada 18.300.000. Memang susah diartikan, saudara.
Saya kebetulan punya warung kecil saya namanya Pondok Pesantren Modern Lembah Arafah. Memang berat belajar tafsir, berat mencari apa yang kita tafsirkan dalam Quran bulan ini, bulan besok sudah lain ceritanya. Jadi dunia ini terus mengejar Quran, mengejar kebenaran. Maaf saudara, kalau di Qatar hari ini berbondong-bondong ribuan orang yang semula ateis, non-teo, orang-orang anti Tuhan, tergabung-gabung pada Islam prakteknya. Orang-orang komunis itu berkata, kalau Islam dituduh radikal, kalau Islam dituduh teroris, yang menuduhnya itu jangan-jangan teroris. Kenapa mereka punya kesimpulan itu? Sesudah melihat Islam dipraktikkan ternyata penuh kedamaian, penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh tolong menolong, saling hormat menghormati. Dalam ayat yang singkat tadi saya dalam khutbah ini saya kemukakan secuil, tidak mendalam. Kalau saya jelaskan dalam kaidah nahwu sarf ma'ani bayan balagha, saudara akan mendapatkan ilmu jauh lebih mendalam dari itu. Tapi khutbah tidak memungkinkan. Saya tutup khutbah ini saudara. Fa'tabiru ya ulil albab, ada hikmah dari apa yang saya khutbahkan oleh para ahli fikih. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah fastaghfirullah innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahumma shalli ala Alhamdulillah al-Jabbaril Azim al-Qaharil Qadim al-Ghaffarir Rahim al-Azim al-Rahim bil al-Azim wal-Dhikr wal-Iran. Syukur la ilaha illallah wa syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya ingin menambah 1 menit saja, saudara-saudara yang baik-baik semua umat Rasulullah. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, saudara. Bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Bukan itu orang baik. Mencari orang hidup tanpa dosa itu sama mencari kuda bertanduk. Nggak ada di dunia. Orang baik itu orang yang gemar berbuat dosa, sesudah mendengarkan tausiah, ceramah, mengaji, ngobrol dengan orang saleh, dia tinggalkan kejahatannya kembali pada kebenaran. Itu orang baik. Itu kalau ngaji pesantren bukan istighfar, dia taubat. Kalau istighfar taubul maghfirah, kalau taubat arju' Allah, lain. Tapi nggak mungkin kita bahas itu. Salman Al-Farisi, saudara, itu Salman Al-Farisi itu orang kafir mengajak orang menyembah api. Bukan dia menyembah api, mengajak orang menyembah api. Sampai di Indonesia kalau kita bikin masjid, kalau tidak pakai menara, kita merasa tidak puas. Menara itu artinya manaro, tungku api itu artinya. Dalam arsitektur Islam tidak ada menara. Tapi saudara ulama kita bijaksana. Menara tidak dihancurkan, dibikin jadi GKM, perpustakaan, dan lain-lain. Itu Salman, saudara, tengah-tengah usia dia masuk Islam. Musyrik, masuk Islam. Sekali waktu Nabi jalan, Nabi itu santun luar biasa, santun Nabi itu. Salman dipeluk oleh Nabi, kata Nabi Salman, aku ingin membisikkan sesuatu pada kamu. Oh, Salman senang bukan main. Dibisiki oleh orang yang paling dia cintai. Kata Salman, soal apa ya Rasulullah? Kamu tahu tidak ada sahabat ke-10 orang masuk surga tanpa hisab. Dia tidak kena alam masyar macam elektro, macam buruk, macam barbut, macam ether, laser. Dia masuk surga tidak kena alam masyar. Kata Salman, bahagia betul orang itu. Man huwa ya Rasulullah? Siapa itu? Kata Nabi, antara engkau Salman Al-Farisi, musyrik. Jadi orang musyrik yang tempatnya tidak diterima, orang musyrik yang syiriknya dibawa mati. Kalau syirik tengah jalan dia taubat, Allah terima juga taubatnya.
Apalagi saudara-saudara, saudara itu dosanya dosa apa? Dosa manusia semua. Terus saya tambah sedikit. Saudara dengar Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu kan kepala perampok Mekah Madinah. Pada harap dia makan maksiat tiap jam pekerja Umar. Jadi Umar kalau bicara dosa sempurna dosanya Umar. Tapi dengan adanya contohnya mazana ayat Al-Quran dia masuk Islam, senjata diserahkan oleh Umar. Ya Rasulullah, saya serahkan senjata pukul orang. Sekali waktu Nabi berwudu kehabisan air, Umar lari cari oase, didapat air dituangkan ke Nabi. Sedang berwudu, selesai berwudu Nabi basuh jenggot, dipandang wajah Umar. Kata Umar, kau tahu ada orang masuk surga tanpa hisab? Kamu tahu di dunia ini siapa? Kata Umar, siapa ya Rasulullah? Kau akan masuk surga tanpa hisab ya Rasulullah. Dosa bapak-bapak ini dosa apa? Dosa-dosa kecil semua. Andai kata pun khilaf pernah dosa besar. Saudara, jangan dosa jadi beban hidup. Kalau fase yang sudah sesudah mendengar khatmah ini jangan diulang perbuatan. Itu orang baik dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita husnul khatimah semua. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala malaikatika al-muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ij'alna min arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr ya Allah, min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Saudara luruskan dan rapatkan sholat, meluruskan merapatkan sholat, termasuk kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Allahu liman hamida. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سبحان الله.